Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini. Kali ini saya dan teman-teman dari kelompok 2 akan menjelaskan diferensial atau turunan. Kita langsung saja mempersingkat kata. Kita masuk pada slide yang pertama. Pengertian. Diferensial memiliki arti turunan. Turunan adalah fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Diferensial difungsikan sebagai suatu cara untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam sebuah geometri dan mekanika. Slide yang kedua. Misalkan fungsi x fx sama dengan y, maka dengan y sebagai variabel terikat dan x sebagai variabel bebas. Artinya nilai x dipengaruhi oleh nilai y dipengaruhi oleh nilai x. Jadi diferensial dapat diartikan sebagai tingkat perubahan dari setiap variabel y sebagai tanggapan terhadap suatu perubahan dalam variabel x. Kita lanjut ke slide yang ketiga, yaitu yang pertama, konsep garis sekan dan garis tangan. Kita menggunakan pemisalan pemain ski yang bermain papan ski di sebuah bukit es. Posisi tegak pemain terhadap papan ski adalah sebuah garis yang disebut garis normal. Papan ski yang menyinggung permukaan bukit es di saat melayang ke udara adalah sebuah garis yang menyinggung kurva, disebut garis singgung. Jadi garis singgung tegak lurus dengan garis normal. Baik teman-teman, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Andre. Terima kasih. Oke teman-teman, kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman Yorim. Di sini kita menggunakan permisalan. Misalkan pemain ski mulai bergerak dari titik Q dan melayang ke udara pada saat titik P, sehingga ia akan bergerak dari titik Q mendekati titik P. Garis yang menghubungkan kedua titik tersebut adalah garis tali busur atau garis sekan. Sepanjang pergerakan tersebut terdapat banyak garis sekan yang dapat dibentuk dari titik Q menuju titik P dengan gradien awal M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Di sini yang dimaksudkan dengan kurva adalah ini. Ini adalah kurva. Kurva kita asumsikan sebagai jalur yang dilewati oleh pemain ski. Ya. Yang dimaksudkan dengan garis sekan atau tali busur adalah ini. Garis sekan atau tali busur adalah garis yang menghubungkan antara titik Q dan titik P. Sedangkan garis singgung adalah garis yang menyentuh satu titik pada suatu kurva. Di sini garis singgung hanya menyentuh titik P. Sedangkan garis normal kita asumsikan sebagai pemain ski dengan papan skinya yang berbanding lurus dengan garis singgung. Di sini terdapat garis lurus yang menyentuh dua titik. Berdasarkan konsepnya, garis lurus yang menyentuh dua titik, untuk menentukan gradiennya kita menggunakan rumus di atas, yaitu gradien sama dengan M sama dengan Y2 kurang Y1
per X2 kurang X1. Nah, misalkan X2 sama dengan X1 tambah delta X dan Y2 sama dengan Y1 tambah delta Y, sehingga jika delta X makin kecil, maka Q akan bergerak mendekati P. Atau jika delta X mendekati 0, maka Q akan mendekati P. Karena Fx sama dengan Y, maka gradien garis PQ sama dengan MPQ sama dengan delta Y per delta X sama dengan F dalam kurung X2 kurang F dalam kurung X1 per X2 kurang X1. MPQ sama dengan F dalam kurung X1 tambah delta X tutup kurung F dalam kurung X1 per X1 tambah delta X kurang X1. MPQ sama dengan Fx1 tambah delta X kurang Fx1 per delta X. Jika titik Q mendekati P, maka delta X mendekati 0, sehingga diperoleh garis singgung di titik P dengan gradien MPQ sama dengan limit delta X mendekati 0 dengan fungsi Fx1 tambah delta X kurang Fx1 per delta X. Contoh soal, tentukanlah persamaan garis singgung di titik dengan absis X sama dengan min 1 pada kurva Fx sama dengan X pangkat 4. Penyelesaiannya sebagai berikut. Dimisalkan X1 sama dengan min 1 dan Y1 sama dengan min 1 pangkat 4 dengan titik singgung P min 1,1. Gradien garis singgung dapat diperoleh dengan rumus M sama dengan limit delta X mendekati 0 dengan fungsi Fx1 tambah delta X kurang Fx1 per delta X. Lalu kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui di atas pada fungsi, diperoleh M sama dengan limit delta X mendekati 0 dalam kurung min 1 tambah delta X dipangkatkan 4 kurang min 1 dipangkatkan 4 per delta X. Kita uraikan menjadi limit delta X mendekati 0 dalam kurung min 1 tambah delta X kuadrat ditambah min 1 kuadrat dikali dalam kurung min 1 tambah delta X kuadrat kurang min 1 kuadrat per delta X. Setelah itu disederhanakan menjadi limit delta X mendekati 0 dalam kurung min 1 ditambah delta X kuadrat tambah 1 dikali min 2 tambah delta X dikali delta X per delta X. Diperoleh hasil limit delta X mendekati 0 dalam kurung min 1 tambah delta X kuadrat dikali min 2 tambah delta X sama dengan min 4. Berikut adalah grafik yang terbentuk dari persamaan-persamaan yang didapat dari perhitungan di atas. Saya akan menjelaskan dari kurva Fx. Berdasarkan konsep turunan di atas, maka F yang pertama dari fungsi X, limit delta X mendekati 0, F X tambah delta X kurang Fx per delta X bila limitnya ada. Yang pertama, jika X lebih besar sama dengan 0, maka Fx sama dengan X, sehingga F turunan pertama dari fungsi X sama dengan limit delta X mendekati 0. F X tambah delta X kurang Fx per delta X sama dengan limit delta X mendekati 0. X tambah delta X kurang X per delta X sama dengan 1. Limit kanan ada. Yang kedua,
Jika X lebih kecil dari 0, maka Fx sama dengan min X, sehingga F turun pertama dari X sama dengan limit delta X mendekati 0. F dalam kurung X tambah delta X kurang Fx per delta X sama dengan limit delta X minus X tambah delta X kurang min X per delta X sama dengan min 1. Limit kiri ada. Coba kamu amati proses tersebut. Jika delta X menuju 0 didekati dari kanan dan delta X menuju 0 didekati dari kiri, maka F turun pertama dari fungsi X sama dengan limit delta X mendekati 0. Fx tambah delta X kurang Fx tidak sama, bukan? Hal ini mengakibatkan turunan fungsi Fx sama dengan X di titik X sama dengan 0 tidak ada, atau fungsi tidak dapat diturunkan di X sama dengan 0. Sini saya mengambil contoh, tentukan turunan fungsi Y sama dengan akar 2. Jika Fx sama dengan akar 2x, maka F turunan pertama dari X sama dengan limit delta X mendekati 0. Fx tambah delta X kurang Fx per X sama dengan limit delta X mendekati 0. Akar dari 2x tambah 2 delta X kurang akar 2x per delta X sama dengan limit delta X mendekati 0. Akar dari 2x tambah 2 delta X kurang akar dari 2x dikalikan dengan 2x tambah 2 delta X tambah 2 akar 2x per akar dari 2x tambah 2 delta X tambah 2x. Sini mesti ingat bahwa menggunakan perkalian sekawan sama dengan limit delta X mendekati 0 2 akar X per delta X akar dari 2x tambah 2 delta X tambah akar 2x sama dengan limit delta X mendekati 0 2 per akar dari 2x tambah 2 delta X tambah akar dari 2x. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili teman-teman kelompok mengucapkan terima kasih.